kembali lagi di YouTube channel aku dan bagaimana sih kabar kalian selama pandemi ini? Pastinya bosen banget dong ya karena kita diharuskan untuk di rumah aja selama beberapa bulan. Kurang lebih sudah ada 3 bulan ya kalau nggak salah. Yang biasanya kita itu menghabiskan waktu kita atau kita melakukan aktivitas yang kebanyakan di luar rumah seperti sekolah, kuliah, bekerja atau kegiatan yang lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan keadaan seperti ini beberapa orang mengalami yang namanya stres. Eee, tapi perlu kalian ingat bahwa di setiap keadaan atau kejadian itu, eee pasti ada sisi positif atau hal positif yang dapat kita ambil. Contohnya, dengan keadaan seperti ini yang mengharuskan kita di rumah aja, kita itu bisa quality time atau menghabiskan waktu kita dengan keluarga yang biasanya jarang banget bisa kumpul, apalagi untuk anak rantau. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang stres dan coping stres, tapi dalam lingkup keislamannya aja, tapi bisa banget untuk umum. Langsung aja ke pembahasannya ya. Apa sih itu stres dan coping stres? Nah, dari pengertian secara umum, stres itu adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam diri individu. Penyebab dari stres ini salah satunya adalah ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan atau yang biasa kita sebut dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Terus dalam Al-Quran sendiri itu sebenarnya sudah disinggung atau sudah dibahas masalah stres, tapi dalam bahasa yang berbeda yaitu cobaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira atau berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia itu pasti ada yang namanya cobaan. Tapi kita harus menghadapi cobaan itu dengan sabar. Kita harus terus berdoa dan berusaha kepada Sang Pencipta. Terus, apa aja sih cobaan yang bisa saja kita alami? Contohnya adalah kematian, terus kehilangan, kekurangan harta, kelaparan, dan lain sebagainya. Yang itu sedikit banyak pasti akan menjadi beban dalam diri individu. Nah, beban inilah yang bisa menyebabkan stres. Terus, perlu kalian ketahui bahwa cobaan itu tidak hanya yang berat-berat saja, tapi seperti kekayaan, kepandaian, anak, jabatan itu juga termasuk cobaan. Contohnya adalah ketika kita menjadi seseorang yang pandai, ketika kita menjadi seseorang yang pintar, apakah kita akan menjadi pribadi yang sombong atau kita akan menjadi pribadi yang rendah hati dan mau menolong orang lain. Nah, itu termasuk cobaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 itu disebutkan bahwa penyebab stres adalah karena penyakit hati yang berbunyi dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Nah, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa stres itu bisa saja disebabkan karena penyakit hati. Penyakit hati itu bisa iri, dengki, sombong, dan itu akan menjadi beban kalau kita pupuk terus-menerus dalam diri kita, itu akan menjadi beban dalam kita yang bisa saja menyebabkan stres. Contohnya kita iri dengan kesuksesan orang lain, kita susah melihat orang lain senang, dan kita senang melihat orang lain susah. Itu akan menjadi beban banget dalam hidup kita dan bisa menyebabkan stres. Kita akan terus memiliki keinginan untuk lebih dari orang lain, padahal kemampuan kita itu belum tentu bisa untuk meraih tersebut.
Dan apabila keinginan kita tersebut tidak tercapai, itu akan menjadi beban bagi kita yang bisa menyebabkan stres. Nah, bagaimana sih cara mengatasi stres ini? Bagaimana sih cara menghadapi masalah atau cobaan dalam hidup kita? Ini yang dinamakan dengan coping atau strategi. Dalam hal ini, coping stres. Dari pengertian para ahli yang sudah saya simpulkan bahwa coping atau strategi mengatasi stres itu berarti mengelola situasi yang berat, terus kemudian menguatkan usaha untuk menghadapi permasalahan hidup dan mencari cara untuk mengatasi tingkat stres. Terus bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dalam Islam? Nah, dalam Al-Quran, Allah itu sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-8 bahwa ada 3 langkah yang dapat kita lakukan dalam menghadapi permasalahan atau cobaan. Yang pertama itu adalah positive thinking. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpositive thinking kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh hambanya, bahwa akan ada kemudahan sesudah kesulitan. Pada intinya kita harus bersabar untuk menghadapi masalah ini, dan akan indah pada waktunya gitu. Terus yang kedua ada positive acting. Positive acting ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi cobaan yang terasa sulit ya bagi kita, kita harus tetap melakukan hal-hal yang positif. Contohnya kita memperbanyak berdoa kepada Allah, kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, dan kita harus tetap bersabar dengan cobaan yang kita hadapi. Terus kemudian yang ketiga itu ada positive hoping, bahwa ketika kita sudah melakukan positive thinking dan positive acting, kita harus menjatuhkan harapan kita ini kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita berharap. Dan kalau kita berharap kepada manusia itu nanti akan kecewa, pasti akan kecewa. Jadi kita setelah berusaha, setelah melakukan hal-hal positif untuk menghadapi permasalahan kita, untuk menghadapi cobaan kita, itu kita hendaknya berharap hanya kepada Allah. Terus ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari sini, dari ayat tersebut dapat memperkuat keyakinan manusia bahwa Islam ini benar-benar dapat dijadikan pedoman bagi kebahagiaan dunia dan akhirat, bahwa Islam benar-benar dapat menjadi solusi bagi permasalahan setiap individu. Dan itulah penjelasan saya mengenai stres dan coping stres. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.